Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang dibangun di Pondok Pesantren Wali Barokah di Kelurahan Burengan, Kota Kediri, Jawa Timur, dibangun dalam skala besar dengan riset yang panjang. Untuk menentukan titik intensitas sinar matahari terbesar, pihak pondok meminta bantuan satelit NASA hingga menemukan atap gedung dengan intensitas sinar matahari tertinggi. Sementara instalasi panel surya solar cell dibangun dengan ukuran cukup luas, yaitu 40 kali 41 meter. Besarnya ruang instalasi ini untuk memberikan manfaat yang lama dengan daya yang besar. Saat ini PLTS mampu menghasilkan 250.000 watt. Ketersediaan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan listrik yang ada di pesantren seperti pompa air, lift, penerangan, dan kipas angin. Pembangunan PLTS berupa pembelian solar cell premium grade buatan Kanada berikut peralatan penunjang membutuhkan biaya 10,1 miliar rupiah. Dana tersebut terkumpul secara gotong royong dari warga pesantren. Sebelum menggunakan PLTS, Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri masih tergantung penuh kepada perusahaan listrik negara atau PLN. Akibatnya beban biaya yang ditanggung terus meningkat seiring dengan besarnya pemakaian listrik. Pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri ini berawal dari sebuah ide bagaimana agar pasokan kebutuhan listrik untuk kegiatan Pondok Pesantren Wali Barokah ini tidak terkendala. Nah, oleh karena itu kita memikirkan bersama pengurus dan para ahli yang dimiliki di Pondok Pesantren ini untuk memanfaatkan segala kemungkinan tentang sumber daya energi yang baru terbarukan. Jatuh pilihan kemudian pada pembangkit listrik tenaga surya. Pertama karena memang pembangkit tenaga surya ini memanfaatkan dan sekaligus mensyukuri karunia Allah, yaitu tenaga matahari yang insya Allah bagi pondok pesantren ini sinaran matahari ini yang bisa berpeluang atau berpotensi menimbulkan tenaga listrik itu sekitar 5 jam. Sementara itu, sejak 2017, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi memasang pembangkit listrik tenaga surya di atap 102 pondok pesantren dari Aceh sampai ke timur Indonesia. Instalasi biogas komunal juga dilakukan di 22 pesantren lain, termasuk memasang lampu hemat energi di 150 pesantren di penjuru Indonesia. Upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk memanfaatkan pesantren sebagai salah satu lembaga yang bisa bekerja sama memanfaatkan energi terbarukan. Ya, kita kan melihat pesantren itu sebagai pusat pendidikan ya, juga sebagai pusat pengembangan agama, khususnya agama Islam ya di situ. Dan kita ingin itu juga menjadi salah satu dari pusat atau agen perubahan untuk menuju, kalau khususnya sektor energi ya, pengembangan energi yang lebih bersih, pengembangan energi terbarukan khususnya yang ada di sini. Kita sudah cukup lama bekerja sama maksud saya dengan pesantren. Berapa banyak kita lakukan pendampingan, bimbingan teknis, termasuk juga pemanfaatan energi terbarukan di pesantren. Sebagai komunitas pendidikan dengan struktur yang unik, penerapan energi terbarukan di pondok pesantren sejatinya bisa dilakukan secara lebih mudah. Pengamat masalah energi, Feby Tumiwa, mendukung pondok pesantren yang memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi listrik. Jika perlu, pondok pesantren juga didorong menggunakan energi terbarukan yang lain. Kalau kita ingin mendorong pengembangan energi terbarukan, ya tempat-tempat seperti pesantren itu menjadi sangat baik ya untuk dimulai ya pengembangan energi terbarukan di sana. Jadi ya memang sekarang perlu ada upaya-upaya untuk mengetahui ya di mana pesantren itu, lalu kemudian jenis energi apa yang dibutuhkan oleh mereka, energi terbarukan apa yang dibutuhkan, dan juga memberikan semacam penyadaran ya, khususnya kan pimpinan pesantren yang menjadi penting biasanya di sini. Sebagai pusat edukasi, pondok pesantren dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Teknologi yang tadinya tidak dikenal, kemudian diperkenalkan dan selanjutnya direplikasi oleh masyarakat. Tim Liputan,
CNN Indonesia.